Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Di studio telah hadir qari kita yang tak asing lagi, Tengku Wabi Husaini. Kepada Tengku kami persilakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وَلَمَّا رَأَى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, Habib Husaini telah membaca surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, uswatun hasanah,
yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah, baru mendapat suri teladan yang baik. Tetapi kalau orang-orang ini tidak tidak mengharap rahmat Allah, itu tidak ada suri teladan yang baik, ya Bi. Juga orang-orang ini misalnya tidak percaya kepada hari kiamat, juga tidak akan didapat suri teladan yang baik. Juga orang-orang yang tidak pernah berzikir mengingat Allah, orang-orang sombong, itu tidak mendapat. Jadi suri teladan yang baik itu akan didapati oleh 3 kelompok di ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama dengan agama Allah, yakni agama Islam. Itu akan mendapat rahmat dari Allah dan akan mendapat suri teladan dari Rasulullah. Yang kedua adalah orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, ya. Orang percaya kepada hari kiamat itu akan mendapat teladan karena mereka ingin mendekatkan diri dengan Allah lalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapat itu. Jadi bukan semua makhluk, bukan semua orang itu mendapat suri teladan dari Rasulullah. Pemirsa Aja TV, setiap bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid. Tujuan utama kita sebenarnya untuk itu, untuk kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita yang hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi, arti nabi itu yang membawa berita. Berita apa? Berita dari Allah, berita dari langit, ya. Nabi itu banyak, tapi yang terakhir penutup para nabi adalah Rasulullah. Jadi berita yang terakhir itulah berita yang aktual, berita yang mau dibaca orang, ya. Berita yang dibutuhkan orang. Kalau berita-berita sudah lama, sudah tidak berlaku lagi, itu tentu tidak perlu dibaca lagi. Kan begitu. Misalnya ini ibarat koran. Kalau kita beli koran yang hari ini, orang nggak mungkin membeli koran bulan yang lalu, kecuali ada kepentingan sedikit untuk lain-lain, ya. Tapi untuk mempedomani yang hari ini, misalnya ada jadwal pesawat hari ini, harga barang hari ini, kan koran yang hari ini dibutuhkan. Begitu juga dengan risalah agama ini. Semua agama terdahulu itu memang kadang-kadang dari Allah, agama semawi itu, agama Yahudi dan Nasrani. Tapi agama itu sudah diaud oleh Allah, sudah dimensohkan oleh Allah SWT. Jadi yang terakhir yang masih berlaku adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang Islam wajib meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapatkan hikmah-hikmah itu, mendapatkan pelajaran-pelajaran itu lewat hikmah Maulid. Jadi Maulid yang kita peringati ini ada hikmah-hikmahnya, ya. Banyak sekali hikmah di dalam Maulid ini. Sekurang-kurangnya kita harus memetik 5 hikmah. Hikmah yang pertama adalah meneladani Rasulullah tadi, ya. Yang kedua, mencintai Rasulullah. Jadi orang yang baik itu harus kita cintai. Dan yang ketiga adalah harus ada menjalinkan ukhuwah Islamiyah, persatuan umat, ya. Yang keempat, kenduri untuk memberi sedekah kepada fakir miskin, ya. Yang kelima juga menjadi syiar agama Islam. Nah, ini yang akan kita bahas bersama, baik Abi Husaini yang ada di studio maupun pemirsa. Cuma hari ini lebih baik di telepon saja, ya. Jangan di SMS karena kami lupa cas baterai tadi malam. Sudah habis baterai Abi ini. Jadi kalau dikirim SMS tidak bisa kita baca. Kalau dikirim boleh saja besok kita jawab, ya.
Tapi kalau ditelepon langsung ke nomor telepon yang tertera di layar kaca nanti, insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama tadi hikmah Maulid itu adalah untuk meneladani Rasulullah. Apa yang harus kita teladani? Ya, yang pertama akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah pemilik akhlak agung. Tidak ada manusia sesempurna akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah itu sangat utama, sangat luar biasa. Maka Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Jadi teladan yang paling baik, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi Rasulullah, bagimu teladan dari Rasulullah, ya. Teladan yang paling agung. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, ya. Bagaimana kita teladani Rasulullah? Itu akan kita temukan di dalam Al-Quran dan juga di sirah Rasulullah. Nah, cara-cara beliau bergaul dengan istrinya, cara-cara beliau menyayangi anak-anak, menyayangi cucu-cucunya, cara-cara beliau menghadapi musuh, menghadapi orang-orang beriman, cara-cara beliau bersedekah. Jadi semua dari situ kita dapatkan dalam sirah Nabi. Sirah artinya riwayat hidup Nabi. Nah, kalau seseorang Muslim tidak pernah belajar tentang sirah Nabi, itu mereka tidak akan mendapat keteladanan dari Nabi. Di dalam hadis dikatakan, ya, Rasulullah itu, ya, sangat cinta kepada istrinya. Orang yang paling baik dengan istrinya adalah Rasulullah. Jadi kita tidak mampu menghargai istri kita sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai istri-istrinya. Istrinya, coba bayangkan, istri Rasulullah itu kan banyak istri Rasulullah sampai 12 orang, ya. Tetapi semua istri itu senang kepada Rasulullah. Semua istri Rasulullah senang kepadanya. Kadang-kadang kita 2 istri aja sudah tidak senang sama kita. Ya, baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.